menurutku adalah sesuatu yang kadang para pendemo itu salah kaprah mengenai motivasi mereka ketika berdemo. Bagi saya, teman-teman saya lebih berharga karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya tidak ada artinya. Benarkah begitu? Karena kalau misalkan Fatima kemarin bisa berkata bahwa menurut dia, nyawa teman-teman itu lebih berharga dibandingkan aparat-aparat yang ada di sana yang menganggap bahwa nyawa teman-teman tidak berharga. Karena pada kenyataannya, ketika salah satu pendemo itu ada yang pingsan pada saat demo di Bundaran HI kemarin tanggal 18 Agustus. Yang langsung menangani itu adalah tim gabungan dari TNI dan Bidokes Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya, siapakah yang menganggap bahwa nyawa pendemo itu lebih berharga? Apakah itu memang orator-orator demonya, pemerakarsa demonya? Atau apakah malah aparat-aparat yang berada di sana, yang bertugas, yang benar-benar menganggap bahwa nyawa pendemo itu berharga? Gak usah dijawab. Karena kalau misalnya kita berikan question A or B kayak tadi, yang cuma mempertanyakan siapa yang menganggap nyawa lebih berharga antara pendemo atau aparat, akhirnya narasi yang terputar dalam pikiran kita itu cuma memikirkan siapakah yang menurut kita adalah villainnya. Membenturkan antara para pendemo dan juga aparat yang bertugas di sana. Itu bukan tujuan dari demonstrasi. Tapi dari kejadian kemarin itu, aku jadi mempertanyakan, kalau misalkan seseorang mengajak orang lain untuk ikut berdemonstrasi, untuk mengaspirasikan pendapat mereka seperti apa, kritik mereka seperti apa. Apalagi kalau misalkan yang ajakan-ajakan online doang. Apakah orang-orang yang mengajak berdemo ini benar-benar memikirkan keselamatan dari para massa yang akan ikutan berikutnya? Kalau misalkan kemarin yang anak-anak UI berdemo di Bundaran HI, itu kan memang anak-anak UI ini sudah bersiap-siap, sudah berkoordinasi sebelumnya tentang gimana mereka mau pergi berdemo, tentang di sana mereka bakal seperti apa. Mungkin juga sudah memikirkan tentang logistiknya. Mungkin juga mereka sudah memikirkan tentang medisnya, tapi ternyata memang mungkin masih butuh bantuan dari para aparat. Tapi kalau misalkan kalian-kalian nih, yang diajak cuma dari poster-poster online buat turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Kalau yang ngajakin itu cuma sekedar, ayo turun sebanyak-banyaknya, ayo kumpulkan massa, ayo kita tunjukkan seberapa banyak rakyat Indonesia yang mau bergabung dalam demonstrasi ini. Tapi tidak menginformasikan tentang koordinasi, tentang logistik, tentang medis, dan juga jalur evakuasi kalau misalnya terjadi eskalasi ricuh. Saranku batalkan rencana kalian buat ikut demo seperti itu. Karena ya yang seperti itu, yang mengajak demo yang seperti itu, justru yang menganggap bahwa nyawa-nyawa kalian tidak berharga. Kan cuma sekedar pion-pion buat nambah-nambahin banyak-banyakan orang di foto mereka. Sekedar buat validasi doang. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, terjadi tragedi atau terjadi ricuh, rusuh, korban berjatuhan, mereka akan lepas tangan gitu aja, cuci tangan. Ini semua terjadi di luar kendali kita, dan lagi ini semua terjadi karena eskalasi bentrokan dengan aparat. Nah kan, akhirnya cuma membenturkan antara rakyat dengan rakyat yang lain. Beraspirasi boleh, berdemonstrasi boleh, tapi pikirkan dulu keselamatan kalian, karena nyawa kalian itu berharga untuk orang-orang yang menunggu kalian di rumah.